Ya, pagi hari ini saya boleh dipercayakan untuk membawa firman Tuhan. Kita masih di dalam suasana hari kenaikan Tuhan Yesus. Siapa yang hadir pada waktu hari kenaikan Tuhan Yesus? Ya, hampir semua, tetapi masih ada yang tidak. Ya, suatu hari yang sangat luar biasa. Karena Tuhan Yesus, dia datang, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga hanya untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, ada satu ayat firman Tuhan. Mengapa satu alasan yang lain yang saya bawa ini, yaitu di dalam Yohanes 16 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, Aku mengatakan kebenaran kepadamu bahwa berguna bagimu jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus sudah mengatakan itu. Baiknya aku pergi, kalau tidak maka roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 saya baca lagi. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya dia tinggal bersama kamu selamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Ya, ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Jadi hari ini saya mau berbicara tentang Roh Kudus. Karena Yesus naik ke surga, memang dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Tetapi hari ini spesial, yaitu tentang Roh Kudus. Nah, kita melihat di dalam kehidupan kita, ada dua hal saja yang saya mau ungkapkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Kita baca firman Tuhannya di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Elohim dan Roh Elohim berdiam di dalam kamu. Ini satu pernyataan yang diberikan kepada kita. Tidak tahukah bahwa tubuhmu itu adalah bait Elohim. Dan roh Elohim itu tinggal di dalam kamu. Saya mau memberikan satu kesaksian mengenai almarhum suami saya. Mengenai tubuh bait Roh Kudus ini. Pada tahun 82, sebelumnya itu beberapa tahun dia sakit. Dan ternyata sakit ginjal. Dan vonis yang diberikan yaitu harus dioperasi. Sudah tidak berfungsi katanya. Satu yang sudah tidak berfungsi dan satunya juga dalam keadaan yang sakit. Jadi perlu dioperasi. Wah, saya kaget dengarnya begitu. Kemudian kami mengambil keputusan keluar dari rumah sakit. Karena apa? Alasannya tidak mempunyai uang. Wah, dari dulu pada zamannya tahun 80-an itu hidup saya tidak seperti ini. Kami keluar, kemudian suami saya secara diam-diam dia pergi ke kelenteng. Saya tidak boleh ikut. Pada waktu dia pulang, ya artinya kan mencari pertolongan yang lain ya. Kemudian waktu dia pulang, keadaannya bukan bertambah baik, tambah merasa ketakutan. Kemudian saya heran, dalam beberapa hari kemudian, tiba-tiba dia itu bersemangat. Kelihatan seperti dia tidak sakit. Jadi saya ini bertanya, kenapa kok jadi bisa begini? Saya bilang, dia rajin untuk melayani Tuhan. Dia melakukan, memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Saya heran, kok berubah hidupnya. Kemudian dia cerita, saudara sekalian, di dalam kamar itu
tiba-tiba dia melihat Alkitab yang ada di kamar. Dan dia dibukakan satu firman, dia katakan ini, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Dan dia mengaminkan itu dan penyakitnya sembuh. Tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sejak tahun 82 sampai 15 tahun dia tidak pernah ke dokter. Dia tidak pernah makan obat dan saatnya dia meninggal pada waktu dia memberitakan firman Tuhan juga di mimbar di gereja kita, ya. Belum selesai dia memberitakan Injil pada waktu itu hari Paskah, tepatnya tanggal 20 April tahun 97. Dia dipanggil Tuhan di atas mimbar. Kemudian tidak sampai 1 hari 1 malam dia dipanggil Tuhan. Nah, saya melihat itu, firman Tuhan ini saudara sekalian sangat ajaib. Sangat luar biasa sekali. Kalau kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Elohim. Kita lihat, kita katakan sama-sama firman bahwa ada itu, coba multimed. Bukan, di atasnya lagi. Di bawah 1 Korintus 3 ayat 16 tadi. Ya. Satu lagi. Di bawahnya. Ya, kita sama-sama sebut ya. Saya rumah Elohim dan roh Elohim berdiam dalam saya. 1, 2, 3. Perkatakan itu saudara sekalian. Kalau saudara kita ini adalah rumah Elohim. Di dalam 1 Korintus, dalam Yohanes 14 ayat 16 tadi dikatakan, orang percaya Roh Kudus itu, roh penghibur itu, roh kebenaran itu sudah tinggal di dalam kehidupan kita untuk selamanya. Itu beda dengan perjanjian lama dulu. Dia hanya hinggap, bisa keluar masuk, keluar masuk. Jadi kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan, roh Elohim itu tidak keluar masuk. Karena tubuh kita ini adalah bait Elohim. Dan roh Elohim itu tinggal di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Dan sejak itu saudara sekalian, kalau saudara mengakui bahwa, menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Elohim dan dia tinggal, kita ini sudah miliknya Tuhan. Bukan miliknya kita sendiri. Kita sudah tidak berhak sebenarnya. Karena kita ini sudah dibeli lunas. Dibayar lunas oleh darah Yesus. Dan pada waktu kita percaya itu, maka itulah kita sekarang adalah miliknya Tuhan Yesus. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita mempunyai harta yang sangat berharga, seandainya punya berlian di rumah, pasti kita menjaganya dengan baik. Nah, kita ini berharga di mata Tuhan. Dan pasti Tuhan yang memiliki kita itu pasti akan menjaga kita, melindungi kita. Kalau kita sakit, tentu Tuhan sembuhkan. Karena bait Elohim bukan tempatnya penyakit. Oleh karena itulah saudara sekalian, saya percaya sementara saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara bilang, kenapa aku sering sakit kepala? Kenapa? Jangan dihiraukan itu. Percaya tubuhmu itu adalah bait Elohim, bukan tempatnya penyakit. Kalau seandainya ya dikatakan kalau engkau susah, Tuhan hibur. Kalau engkau ada masalah, Tuhan pasti menolong kita. Maka itu saudara sekalian, kita tidak perlu khawatir. Asal saudara menyadari bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Mulai hari ini saudara sekalian,
hidup kita akan berbeda. Kalau engkau mengerti ini, engkau tidak lagi merasa takut di dalam kehidupan. Nah, kalau seandainya kita adalah milik Tuhan, apa sih yang perlu kita lakukan? Sekarang kita pelajarkan 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu apa dikatakan? Muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Pertama, kita harus muliakan Elohim dengan tubuh kita. Tubuh kita ini ada mata, ada telinga, ada mulut. Seluruh tubuh, tangan, kaki, semua dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena ini adalah miliknya Tuhan. Tubuh kita ini, kaki, jangan untuk menendang orang. Tangan, jangan dipakai untuk memukul orang, jangan dipakai untuk mencuri. Macam-macam hal-hal yang tidak baik, saudara. Mata, hanya untuk melihat hal-hal yang baik, bukan melihatkan hal-hal yang porno. Ya, apa saja yang saudara lakukan, memakai anggota tubuhmu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mulut saudara dipakai untuk bicara yang baik, membicarakan firman Tuhan, untuk membangun orang, bukan untuk mencaci maki, bukan untuk membicarakan hal gosip. Mulut kita juga untuk dipakai untuk makan, mungkin makanlah makanan yang tidak membuat engkau sakit, ya. Makan segala macam narkoba, rokok, itu semua tidak memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau tubuh kita adalah miliknya Tuhan, maka kita harus memuliakan Tuhan melalui tubuh kita ini. Apakah kita tidak bisa sakit? Kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang menghancurkan rumah Elohim, maka Elohim akan menghancurkan dia. Sebab rumah Elohim itu kudus dan rumah Elohim itu adalah kamu. Semua sakit penyakit itu sebenarnya adalah kesalahan kita, saudara sekalian. Ya. Karena kita kadang-kadang melakukan sesuatu itu kita tidak memikir bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita harus jaga tubuh kita ini. Sampai hari ini kita menjaga tubuh kita, saudara sekalian. Apa yang kita makan, kalau saudara sudah tahu sakit darah tinggi, jangan saudara makan lagi terlalu banyak yang membuat engkau darah tingginya akan naik. Pelihara itu. Kalau kau sudah tahu ada sakit jantung, saudara pelihara tubuhmu itu. Ya, karena apa? Sakit penyakit itu saudara sekalian bukan tidak bisa kena dengan kita. Tetapi kita harus menjaga. Banyak orang seenaknya. Mulai hari ini saudara sekalian saya mau katakan. Kita harus memelihara tubuh kita yang adalah bait Elohim itu. Saya juga begitu, saya perhatikan ya. Kalau makan juga tidak berlebih-lebihan. Kalau diperiksa darah tentu kita punya penyakit banyak. Ya, saudara perhatikan tidak? Pada umur 50 tahun ke atas, saudara sekalian, periksalah darah secara rutin. 6 bulan sekali. Saya juga begitu. Ya, kita bisa melihat nanti kolesterolnya tinggi. Anak muda, ya, anak-anak saya pun kena begitu. Maka kenapa kolesterolnya sudah tinggi? Padahal baru umur 30-an tahun, saudara sekalian. Ya, karena kita itu kadang-kadang tidak memikirkan dengan segala macam apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Padahal firman Tuhan mengatakan, biarlah kita mau memuliakan Tuhan melalui tubuh kita, melalui mulut kita. Ya, itu yang pertama, saudara tangkap. Kita harus memuliakan Tuhan melalui tubuh kita ini.
jangan dibuat sembarangan. Karena yang menghancurkan tubuh kita itu, maka Tuhan akan menghancurkan kehidupan. Sakit penyakit bisa timbul, masalah bisa timbul oleh karena kita tidak melakukan, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, melalui tentang Roh Kudus ini, yaitu tentang kuasa. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah 1 ayat 4, ketika berkumpul bersama, Dia menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa. Jadi pada waktu Yesus mau naik ke sorga, Yesus memperingatkan murid-muridnya agar supaya jangan meninggalkan Yerusalem. Tadi janjinya Bapa itu Yohanes 14 yang kita baca ayat 16 sampai 18 itu, Tuhan bilang, aku akan memberikan roh penghibur, aku akan mengutus. Nah, pada waktu dia mau naik ke surga, dia mengingatkan kembali. Karena Tuhan tahu betul kita ini hidup tidak bisa menghadapi setiap masalah sendiri. Masalah itu pasti ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah dia memperingatkan, jangan engkau tinggalkan dulu ya Yerusalem sebelum engkau menerima janji Bapa itu, janji Roh Kudus itu tadi, roh kebenaran, roh penghibur itu. Di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, ada kuasa. Setiap kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada kuasa. Kuasa apa? Di dalam Roma 8, kita lihat satu, yang pertama Roma 8 ayat 14 sampai 15. Sebab setiap orang yang dipimpin oleh Roh Elohim adalah anak-anak Elohim. Jadi kita ini miliknya Tuhan. Ada Roh Elohim dalam kehidupan kita. Dan Roh Elohim itu yang sudah memiliki hidup kita. Kita dipimpin oleh Roh Elohim. Dan kalau kita dipimpin oleh Roh Elohim, kita adalah anak-anak Elohim. Pada saat engkau sudah menyadari kita sebagai anak Elohim, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanmu anak yang olehnya kita berseru Aba Bapa. Tidak ada lagi roh ketakutan. Kita tidak lagi ada diperbudak oleh roh ketakutan. Banyak hal di dalam kehidupan ini, banyak masalah yang dapat membuat kita menjadi takut. Sedikit-sedikit kita takut, sedikit-sedikit kita takut, ini bagaimana ya, itu bagaimana. Sudah tidak ada lagi saudara sekalian. Kalau engkau menyadari ini, hari ini saudara sekalian, biarlah engkau mulai punya satu kuasa. Tidak ada lagi diperbudak oleh roh ketakutan itu. Ada orang kalau disuruh begini, aduh aku enggak berani, aku enggak berani. Saudara, mulai hari ini kita ini mempunyai roh Elohim di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itulah jangan sampai saudara diperbudak terus oleh roh ketakutan. Hari ini engkau punya kuasa untuk menghadapi setiap masalah. Kalau engkau misalnya, dulu saya waktu lagi kuliah mau ujian, aduh takut. Nanti tidak lulus. Padahal kita sudah belajar. Tetapi roh itu menekan kita, saudara sekalian. Sehingga kita menjadi orang yang minder. Menjadi orang yang pesimis. Enggak lulus ini, enggak lulus itu, enggak lulus. Padahal lulus, saudara sekalian. Nah, kalau kita diamkan itu setiap hari di dalam kehidupan kita, kita tertekan. Hidup kita menjadi stres, khawatir, tidak ada masa depan. Ini bagaimana ya? Tidak bisa menghadapi. Oleh karena itulah mulai saya mengalami hal itu, ya. Jadi semua apa yang saya kehidupan saya ini bertobat ciptaan baru itu ya saudara. Sudah selama 35 masuk 36 tahun hidup saya ini.
bersama dengan Roh Kudus. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman hidup saya bersama Tuhan. Ya, apa yang saya hadapi itu mungkin sama dengan saudara pada hari ini. Merasa takut, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sudah stop itu. Tidak ada lagi. Karena kita adalah anak-anak Elohim. Yang percaya, tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan, saya tidak takut lagi hidupku ini. Ya, mulai hari ini. Kalau saya bisa, saya percaya kuasa itu yang sama juga ada dalam kehidupan saudara. Saudara juga pasti bisa. Yang kedua, saudara sekalian, kita melihat 1 Yohanes 4 ayat 4. Sebab roh yang ada dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau ada masalah persoalan, saudara, percaya itu ada kuasa Roh Kudus yang ada padamu itu jauh lebih besar daripada masalah saudara. Pertama, saya juga pengalaman hal itu. Sulit saudara sekalian. Rasanya nggak mampu menghadapi itu. Nggak mungkin melakukan itu. Tetapi pada saat itu saudara sekalian, saya punya kuasa. Saya mulai memperkatakan, saya pasti bisa. Saya pasti bisa bersama dengan Tuhan. Saya katakan itu saudara sekalian. Sampai hari ini pun, saya ini kalau berkhotbah saudara sekalian, bukan karena kekuatan saya. Tiap hari cuma saya bilang, Tuhan urapi aku. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa menjadi berkat. Jadi pengalaman itu yang saya sampai hari ini, saya mengutamakan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita itu. Supaya dia itu tidak menjadi pasif. Kalau Roh Kudusnya pasif, dibiarkan saja, itu artinya kekuatan kita sendiri. Dan kekuatan sendiri bisa. Saya punya pengalaman mengajar, mulai dari tahun 94 sampai hari ini saya masih tetap mengajar di Unhas secara Zoom. Nah, itu kekuatan saya sepertinya. Tetapi nggak mampu ya sampai hari ini bisa mengajar. Saya percaya ada kuasa itu yang memberikan kemampuan kepada kita. Karena roh yang ada pada kita itu jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, kita melihat pelajaran tentang Petrus. Mendapatkan satu keberanian. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus. Tetapi pada waktu dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berani mengakui Yesus di hadapan begitu banyak orang. Dulu dibilang, kamu kenal Yesus, kamu sudah bersama-sama dengan Yesus. Oh tidak, aku tidak mengenal dia. Tetapi pada waktu dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mempunyai satu keberanian untuk mengakui bahwa benar aku adalah orangnya, pengikut Yesus Kristus. Dan pada saat itu saudara melihat 3.000 orang langsung bertobat dengan perkataan itu. Karena ada kuasa, keberanian itu. Berapa banyak kita? Kalau ditanya orang saja, mungkin sampai hari ini, kamu agama apa? Enggak tahulah aku ya, aku cuman begini-begini aja. Mana? Saya dulu begitu saudara sekalian. Dari sejak sekolah, saya enggak berani untuk mengatakan itu. Nah, tetapi pada waktu sudah lahir baru, karena kelahiran baru itu, ciptaan baru itu oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengakui bahwa Yesus itu Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Nah, sejak itu saudara sekalian, maka itu kita perlu punya kuasa itu. Kalau kita Kristen sejak lahir tidak ada perubahan, tidak ada ciptaan baru, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara tetap menjadi orang Kristen, tetapi saudara tidak berani untuk mengakui itu. Mulai hari ini, jadilah perubahan dalam kehidupan saudara. Punya kuasa,
Karena ada roh Elohim dalam kehidupan saudara. Yang selanjutnya saudara sekalian, ada kuasa yang sanggup mengubah kehidupan, tingkah laku, perbuatan kita menjadi beda. Nah, ini penting, perubahan hidup. Ada buah kehidupan dalam kehidupan kita. Karena kelahiran baru itu, ciptaan baru itu akan mengubah tingkah laku kita. Di dalam Galatia 5 ayat 22 kita melihat apa buahnya, yaitu tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah yang perlu kita hasilkan. Karena Roh Kudus, Roh Elohim itu ada dalam kehidupan kita. Dulu emosional, tidak sabar. Saudara bisa melihat, saya ini sudah kelahiran baru, saya bilang selama 30-an tahun lebih itu bukan instan bisa berubah saudara sekalian. Tetapi dengan proses. Ya, prosesnya itu juga sakit saudara sekalian. Mau mengampuni orang yang bersalah dan kita itu saudara tidak mudah. Hanya kasih Yesus yang ada dalam kehidupan kita yang sudah mengampuni kita, itulah yang mengingatkan kepada saya. Untuk apa aku tidak mengampuni orang itu, saya bilang. Banyak orang yang sudah menyinggung perasaan, menyakitkan hati kita, saudara sekalian. Jangan disimpan, karena kita punya kuasa. Roh Elohim ada pada kita. Sehingga itulah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk berubah. Jangan disimpan terus. Karena tidak ada berubah. Ada orang bilang, oh memang itu karakternya begitu. Tidak bisa berubah, memang begitu. Tidak saudara sekalian. Yang lama itu sudah berlalu. Yang baru itu sudah datang. Jangan karakter yang lama, yang tidak baik. Itu selalu dibawa-bawa saudara sekalian. Kita harus menyadari, kita harus berubah. Saya percaya bukan berarti kita itu bisa atau tidak, tetapi apakah kita mau atau tidak. Kalau kita mau berubah, karakter kita sesuai dengan buah itu, ya pasti kuasa itu ada dalam kehidupan kita yang memampukan kepada kita. Kecuali kalau saudara bilang, aku enggak mau, ya tidak akan bisa-bisa. Dulu, sekarang, dan selamanya tetap begitu-begitu aja. Maka itu banyak orang Kristen ya tidak menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Ngapain itu katanya? Sudah pergi ke gereja, sudah sibuk, sudah begini, tetapi tetap begitu. Itu biasanya omongan yang menjadi batu sandungan. Kita mau berubah. Maka Roh Kudus, kuasa itu yang memampukan saudara dan saya. Lihat nanti perubahan yang engkau alami. Saya itu juga tidak instan saudara sekalian. Masih banyak yang tidak sempurna sampai hari ini. Tetapi kita mau berubah sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Tapi Roh itu sendiri bersyafaat demi kita dengan erangan-erangan yang tidak terungkapkan. Ternyata Roh Kudus itu membantu kita dalam berdoa, saudara sekalian. Ya. Kadang-kadang kita berdoa itu sudah habis. Perkataan-perkataan kita ulang seperti Tuhan itu tidak mendengar. Satu kali ngomong saja sebenarnya sudah mendengar Tuhan itu. Tetapi Roh itu yang akan membantu kita untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Oleh karena itulah di dalam firman Tuhan ada bahasa roh yang sebenarnya itu dimiliki oleh kita orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mungkin saudara tidak kelihatan, tetapi ada di dalam mulut saudara itu. Saudara diam saja, seperti seolah-olah roh saudara itu berkata-kata sendiri kepada Tuhan.
Jadi jangan bilang, aku kan tidak bisa berbahasa. Sudah ada kata-kata itu di dalam mulut saudara. Cuman saudara mungkin pada waktu itu tidak mau mengucapkannya. Mungkin merasa enggak seperti kata-kata yang biasa. Tetapi kalau saudara diam, pada waktu itu saudara sudah berdoa. Tidak perlu berulang-ulang. Tetapi saudara diam. Berhubungan dengan Tuhan. Dan pasti hati saudara itu berkata-kata, Tuhan itu tahu apa yang engkau inginkan. Yang percaya katakan amin. Ya. Oleh karena itulah Roh Kudus itu membantu saudara dalam berdoa. Dalam keadaan yang lemah, sudah tidak tahu lagi apa yang saudara harus buat. Datanglah kepada Tuhan. Roh Kudus itu yang akan berkarya dalam kehidupan saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, namun penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajar dan mengingatkan kamu mengenai segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus itu juga sebagai guru, mengajar kita, mengingatkan kita. Oleh karena itu saudara perlu membaca firman. Sekalipun saudara tidak mengerti pada saat itu. Tetapi pada saat saudara membutuhkan firman Tuhan. Dalam keadaan masalah apapun. Ada firman Tuhannya yang menolong saudara. Dan Roh Kudus itu yang akan mengingatkan saudara. Membuat saudara menjadi kuat pada waktu itu. Dia itu mengajar dan mengingatkan kita. Dia tidak membiarkan kita karena dia ada dalam kehidupan kita. Dia mau mengingatkan kita setiap firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan kesembuhan kepada kita, yang memberikan pengharapan yang baru kepada kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan penghiburan kepada kita. Semua firman Tuhan itu mudah saudara mengingat. Pada waktu engkau lagi susah, Tuhan engkaulah penghiburku Tuhan. Tuhan ingatkan itu pada waktu engkau sakit. Tuhan engkaulah penyembuhku Tuhan. Pada waktu engkau gelisah, khawatir, Tuhan aku percaya kepadamu. Tuhan engkau adalah kekuatanku. Engkau yang memberikan kemenangan kepadaku. Sesuai dengan apa yang sudah engkau alami pada waktu itu. Dan Tuhan mengingatkan itu saudara sekalian. Wah luar biasa Roh Kudus itu. Oleh karena itu kalau masih banyak lagi ya saudara. Itu yang pengalaman saya dalam kehidupan dengan Roh Kudus. Dan apa yang harus kita lakukan dengan adanya kuasa yang Tuhan berikan itu. Yaitu firman Tuhan bilang hormati Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara. Jangan acuh karena tubuh kita ini bukan miliknya kita lagi. Tetapi adalah miliknya Tuhan. Dia tinggal dalam kehidupan kita. Nah, kalau ada tamu di dalam rumah saudara kedatangan tamu, ya mungkin keluarga saudara yang paling dekat, ya. Mungkin ya siapa saja, saudara sudah kasih kamar, saudara diamkan saja, terserah dia, ya tidak menghormati mereka yang tinggal tidak disapa, tidak dia apa. Tamunya itu bilang mungkin lebih baik aku tinggal di hotel daripada di rumah ini. Di rumah ini aku tidak dipedulikan. Begitu juga Yesus. Dia sudah tinggal dalam kehidupan kita. Dan rumah ini adalah miliknya dia. Tugas kita hanya menghormati dia yang ada dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Bagaimana kita menghormati Roh Kudus? Firman Tuhan mengatakan jangan engkau mendustai Roh Kudus. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam Kisah 5 ayat 9. Roh Kudus, jangan sampai kita mendustai Roh Kudus. Ananias dan Safira, dia berdusta. Akhirnya dia mati rebah berdua. Mungkin kita banyak melakukan dusta. Tidak ada orang yang tahu saudara sekalian. Orang yang paling dekat dengan kita pun tidak tahu. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara. Dia adalah satu pribadi
yang punya pikiran, kehendak dan perasaan. Oleh karena itulah kita perlu menghormati. Jangan sampai kita hidupnya hanya berdusta kepada seorang, kepada suami, kepada istri, anak-anak, siapapun, karyawan, siapapun yang paling dekat sama saudara. Mulai sekarang kita belajar untuk menghormati itu. Kita mungkin bukan mati secara mati fisik, tetapi kita bisa mati secara rohani, lumpuh, tidak bertumbuh, sehingga terjadi kekhawatiran, gelisah, sakit, penyakit, masalah bisa terjadi. Jangan berikan kesempatan itu. Belajarlah kita untuk menghormati Roh Kudus. Yang kedua yaitu kita jangan mendukakan Roh Kudus. Firman Tuhan bilang dia seorang pribadi. Jangan mendukakan, menyusahkan. Kita kalau ada orang yang susah, ya, kita merasakan kesedihan. Begitu juga Roh Kudus itu. Kita jangan mendukakan Roh Kudus itu. Bahkan kita jangan menentang Roh Kudus. Artinya kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Hidup kita ini oleh karena firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup. Dia sanggup melakukan segala perkara. Kita percaya saja dengan firman Tuhan. Itu firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita mendengar firman Tuhan, itu adalah Tuhan yang berbicara kepada saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Itulah yang Tuhan kehendaki pada pagi hari ini, saudara sekalian. Saya memberikan tentang Roh Kudus dan kebanyakan itu adalah pengalaman hidup saya selama 36 tahun itu bersama Tuhan. Yang Roh Kudus ada dalam kehidupan saya. Saya single parent yang sudah sekitar 20-an lebih. Saya sudah single parent. Dengan siapa saya berbicara? Hanya kepada Roh Kudus. Karena saya percaya dia ada dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Silakan berdiri saudara sekalian. Saya minta siapkan Efesus 4 ayat 30, 31. Kita baca sama-sama. Efesus 4 ayat 30. Ayo kita baca sama-sama sebelum saya berdoa. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga datangnya hari penebusan. 31. Apa saja yang mendukakan Roh Kudus Elohim? Ayat 31. Buanglah segala kepahitan, amarah, murka, keributan, umpatan, dan segala kejahatan dari antara kamu. Ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati dan saling mengampuni, sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menghormati Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjadikan tubuh kami ini adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Elohim itu tinggal dalam kehidupan kami. Banyak hal dalam kehidupan kami Tuhan. Karena ada Roh Elohim semuanya bisa terselesaikan. Kalau kami sakit maka Roh Elohim itu akan menyembuhkan kami. Kalau kami ada masalah ketakutan maka kami percaya Roh Elohim itu akan menolong kami. Kalau kami sedih Tuhan susah, kami percaya Roh Elohim itu yang akan menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Kami hanya boleh memuliakan nama Tuhan melalui tubuh kami ini. Kami mau menjaga, memelihara tubuh kami ini sehingga tidak menjadi sakit, tidak menjadi mati. Oleh karena itu Tuhan kami percaya Tuhan penghormatan kepada Roh Kudus itu akan memberkati kehidupan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan.